Fakultas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tujuan saya di sini untuk mengajar anak didik pada kelas 9 yang dimana memenuhi mata kuliah saya tentang belajar dan pembelajaran IPS dengan dosen pengampu saya Eka Yusnani MPD. Di sini terlebih dahulu saya akan mengabsen siswa anak didik saya. Angga hadir, Anggung, di saya, Wilda di mana? Oh, sakit. Winda hadir. Oke. Terlebih dahulu sebelum kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, tolong dirapikan dulu kursinya dan mejanya. Sudah? Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kita pada hari ini tentang di sini saya sudah memberikan peta konsep tentang pelajaran kita pada hari ini. Judul kita pada hari ini tentang penerapan jenis-jenis pembelajaran IPS. Apakah adik-adik sudah tahu itu apa pengertian dari penerapan jenis-jenis pembelajaran IPS? Tidak tahu ya? Oh, tidak tahu. Baik, saya sini akan menjelaskan. Ada tiga penerapan jenis-jenis pembelajaran IPS ini. Yang pertama, penerapan penelitian aspek kognitif. Yang kedua itu penerapan penilaian aspek psikomotor. Yang ketiga itu penerapan penilaian aspek efektif. Yang pertama saya akan jelaskan. Adik-adik sudah tahu apa sih penerapan penelitian aspek kognitif? Tidak tahu ya? Oke. Baik. Saya jelaskan ya. Yang pertama, penerapan penelitian aspek kognitif ini dapat dijelaskan aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk di dalam kemampuan memahami, seperti memahaminya, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Ada pengertian penerapan penelitian kognitif ini, dan menurut para ahli seperti Tesnomina, Blom dalam Sek dan Saik yang mengatakan kemampuan kognitif ini adalah kemampuan berpikir secara hierarkis yang terdiri dari seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adik-adik sudah mengerti enggak? Ada 6 aspek dalam penelitian kognitif ini. Adik-adik sudah tahu enggak apa itu yang ke-6 dalam penelitian kognitif ini? Apakah ada yang tahu? Tunjuk tangan? Tidak tahu ya? Oke. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga itu penerapan, yang keempat menganalisis, yang kelima itu sintesis, yang kelima evaluasi. Baik, yang kedua itu penerapan pemikiran aspek psikomotor. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penerapan penelitian aspek psikomotor ini. Adik-adik tahu itu apa artinya? Tidak tahu ya? Saya akan menjelaskan apa itu penerapan penelitian aspek psikomotor. Yang bagian kedua, ada para ahli menjelaskan bahwa penerapan penelitian aspek psikomotor ini adalah mata pelajaran yang termasuk kelompok mata ajaran psikomotor ini adalah mata ajar yang lebih berorientasi pada gerakan dalam menekankan pada reaksi-reaksi fisik. Seperti mengajar berpendapatan bahwa mata ajar ini yang termasuk dalam kelompok mata ajar psikomotor adalah mata ajar yang mencakup gerakan fisik dan keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini yang seperti menunjukkan pada tingkat keahlian seorang dalam suatu tugas atau kumpulan tugas tertentu. Di dalam melakukan psikomotor ini, hal ini
Hal ini terdapat pada yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya perbedaan bobot antara setiap aspek keterampilan yang ada di dalam lembar penilaian atau lembar pengamatan. Biasanya ini jika tidak ada perbedaan bobot, maka perskokoran ini akan lebih mudah. Skor yang diperoleh atau skor akhir harus sama dengan skor yang telah ditentukan dalam tiap-tiap butir, yaitu seperti standar minimal anaknya yang dinyatakan lulus atau naik kelas seperti itu. Akan tetapi apabila tiap aspek keterampilan ini bobotnya tidak sama seperti skor akhir yang diperoleh peserta didik sama dengan jumlah skor tiap-tiap butiran yang telah dibuat dengan Scorpio. Tiap butiran ini yang telah dibuatkan sama dengan skor tiap-tiap butiran yang belum dibawa bot yang dalam penilaian bot ini. Banyaknya penilaian jawaban kemudian dilakukan dengan bot masing-masing butiran dalam penilaian. Pikiran aspek efektif. Adik-adik sudah tahu apa sih penilaian aspek efektif ini? Belum ya? Ada 6 penilaian aspek kognitif ini. Yang pertama itu tingkat receiving. Dapat dijelaskan bahwa pada tingkat receiving ini atau acting ini dijelaskan bahwa peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulasi, misalnya seperti kelas kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat responding. Tingkat responding ini merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu seperti bagian dari perilaku pada tingkat peserta didik yang tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Yang bagian ketiga ini ada tingkat following. Tingkat following ini melibatkan menentukan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisis dan komitmen. Derajat rentangan mulai dari menerima suatu nilai, misalnya ini seperti keinginan untuk meningkatkan keterampilan kemampuan pada tingkat komitmen. Yang bagian keempat itu ada tingkat organisasi. Pada tingkat organisasi ini dapat dijelaskan bahwa nilai suatu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antara nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Yang bagian yang terakhir itu tentang tingkat decartesio. Tingkat ini seperti efektif dalam tertingginya seperti pada tingkat ini peserta didik memiliki suatu nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada suatu tertentu sehingga terbentuk gaya hidup. Apakah peserta didik dapat dimengerti? Perlu dicatat apa yang saya jelaskan tadi supaya bisa dipelajari di rumah. Tolong dikerjakan soal halaman 76 dan minggu depan Bapak cek tugasnya dan saya nilai. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di minggu depan dalam pelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita berdoa menurut apa kita percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tolong mejanya dirapikan. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.